Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dan marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Roh Kudus, tuntunlah kami, bimbinglah kami agar kami membaca Alkitab. Kami diberikan kekuatan, hikmat, dan pengertian untuk menyampaikan firman Allah dan untuk mendengarnya, sehingga kami hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berikan kami hati yang penuh sukacita. Dan biarlah firman Allah pada pagi ini memberikan kepada kami damai sejahtera, memberikan kepada kami ketenangan, dan kami boleh hidup sebagai orang beriman di tengah pergumulan dunia ini. Bersabdalah Tuhan Yesus, kami mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab terambil dari Injil menurut Lukas pasal 6 ayat 37 sampai ayat 38 yang menyatakan demikian. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan mau melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Kristus. Hosiana. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, dalam dunia ini kita lebih banyak mengungkapkan kelemahan orang lain daripada kita memuji kelebihannya. Kita lebih banyak memaparkan kesalahan orang lain daripada kita mengubahnya menjadi manusia yang benar dan bermanfaat. Kita rajin mengatakan salahnya daripada benarnya dalam hidup ini. Ungkapan Yesus tentang jangan menghakimi, jangan menghukum, dan ampunilah sesamamu adalah ungkapan Yesus untuk menghargai sesama manusia di dunia ini.
pasti Yesus tidak menentang lembaga hukum dan pengadilan sebagai lembaga yang menegakkan keadilan dan hukum. Tetapi Yesus pasti menunjukkan kegagalan, kekeliruan, kehidupan dalam pendekatan sosial masyarakat yang hidup saling menghakimi, saling menghukum, dan hidup tidak saling mengampuni. Peran saling menuduh, menghujat, menentang, mengkritik yang destruktif dan tidak konstruktif menjadi tradisi atau sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh para pemimpin Bait Allah dan para pencari kepentingan pribadi, bahkan oleh pengikut atau umatnya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu apa yang dilakukan oleh Yesus untuk kebaikan manusia seperti menyembuhkan orang pada hari Sabat dinyatakan salah. Kita bisa baca pada Matius 12 ayat 10. Atau Yesus duduk bercakap dan makan dengan orang berdosa, dinyatakan salah. Tertulis dalam Injil menurut Matius pasal 9 ayat 10 sampai 13. Saudaraku, mencari-cari kesalahan orang lain adalah tindakan tidak terpuji. Menganggap orang selalu salah adalah cara menghukum atau menghakimi orang itu. Jikalau kita paham bahwa orang itu salah, sesungguhnya harus diampuninya. Seperti yang dilakukan Yesus. Perhatikan ucapan dalam doa Bapa Kami yang setiap hari Minggu kita selalu mengucapkannya. Atau kita berdoa bersama berdasarkan doa itu. Dikatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Penekanannya, orang yang bersalah pada kami. Orang yang bersalah pada kami harus diampuni oleh kami. Semua orang berdosa, kalau kita perhatikan, itu diampuni oleh Tuhan, termasuk saudara dan saya. Fokus untuk menyatakan orang lain salah digambarkan dalam perumpamaan yang diungkapkan dalam ayat 42 tentang mengeluarkan selumbar atau serpihan atau serbuk kayu di mata saudaramu, padahal balok di matamu tidak engkau lihat. Hal-hal kecil pada orang itu kamu lihat, tapi hal-hal yang besar pada dirimu tidak kamu lihat. Banyak kali kita menunjukkan salah orang lain, padahal salah kita banyak sekali. Saudara, sebuah buku tentang terapi berpikir positif oleh Dr. Ibrahim El-Fiqi dikatakan bahwa pada tahun 1986 penelitian Fakultas Kedokteran di San Francisco menyebutkan bahwa lebih dari 80% pikiran manusia bersifat negatif. Nafsu cenderung
menyuruh pada keburukan. Dengan hitungan-hitungan sederhana, 80% dari 60.000 berarti setiap hari kita memiliki 48.000 pikiran negatif. Semua itu turut mempengaruhi perasaan, perilaku, serta mengakibatkan penyakit yang mendera jiwa dan raga. Jika demikian, kita harus ekstra hati-hati dalam memilih pikiran di benak kita. Saudaraku, jikalau Yesus mengungkapkan, jangan menghakimi, jangan menghukum, hidup harus saling mengampuni. Sesungguhnya ingin mengalihkan dan mengarahkan hati kita agar penuh rasa cinta kasih terhadap sesama. Mengarahkan pikiran kita agar senantiasa berpikir positif terhadap sesama. Dan mengarahkan tindakan kita agar selalu berbuat baik bagi sesama manusia. Karena itu disampaikan solusi oleh Yesus. Berilah, maka engkau akan diberi. Bahkan kalau engkau memberi hidupmu penuh dengan kelimpahan, maksudnya kita harus berguna bagi orang lain dalam segala hal, yaitu hidup saling mengasihi, hidup saling memotivasi, hidup saling menasihati, hidup saling memberi. Tentu akan lebih bermanfaat dan lebih baik sebagai orang beriman dalam Kristus daripada hidup saling menyalahkan, menuduh, menghujat, yang berakhir dengan kehancuran, bahkan penghukuman oleh Allah. Sebab sesama manusia adalah gambar Allah yang kelihatan, yang tidak boleh dan tidak berhak dirusak oleh siapapun. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya menghayati Prapaskah, Yesus sudah berkorban untuk membenarkan kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita, sehingga kita yang percaya, beriman kepada Yesus harus berubah di dalam Kristus. Roh Kudus pasti menuntun kita sehingga hati kita penuh dengan cinta kasih. Pola pikir kita menjadi positif. Perilaku kita mau melayani dan menyatakan cinta kasih Allah bagi sesama tanpa pamrih. Oleh karena itu, saudaraku, kita terpanggil sebagai orang percaya untuk mempraktikkan apa yang Yesus lakukan bagi kehidupan ini, yaitu kita belajar dari hukum kasih seperti yang dikatakan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan beriman kita sehari-hari. Tuhan Allah di dalam Kristus telah memberikan keselamatan, telah menyelamatkan kita
Maka tugas saudara dan saya sesungguhnya melanjutkan karya penyelamatan Allah itu di tengah dunia ini. Sehingga kita sangat menghargai karya Tuhan itu dalam hidup, dan kita sangat menghargai sesama kita yang adalah ciptaan Allah. Tuhan menuntun kita untuk berbuat baik dalam hidup ini, sehingga kita menjadi berkat dalam kehidupan dari hari ke hari. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Allah. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.